Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Ananda Salsabila dengan nomor induk mahasiswa 2019-2105333. Di sini saya akan menjelaskan tentang pasar uang. Jadi yang pertama itu ada kurs falas asing dan kuotasi dan valuta asing. Yang pertama, apa sih kurs falas itu? Yaitu harga suatu mata uang yang dinyatakan dalam mata uang lain. Kalau kuotasi falas itu pernyataan ketersediaan melakukan transaksi jual beli falas pada kurs yang diumumkan. Selanjutnya itu ada jenis transaksi. Jadi dalam jual beli antar bank dengan nasabah seperti banknotes, traveler check, rekening giro falas, dan deposito falas yang penyerahannya dapat dilakukan pada saat transaksi dilakukan. Namun untuk transaksi falas yang dilakukan dalam perdagangan internasional, tidak selamanya penyerahan dapat dilakukan pada saat transaksi, mengingat jarak yang relatif jauh, perbedaan waktu, serta volume transaksi yang besar, walaupun transaksi ditutup secara tunai atau spot. Oleh karena itu, ada jenis 3 transaksi yang dilakukan, yaitu yang pertama ada transaksi tunai atau spot transaction, yang kedua ada transaksi tunggak atau forward transaction, yang ketiga ada transaksi barter atau swap transaction. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu transaksi spot atau transaksi tunai, yaitu penyerahan falas yang ditetapkan 2 hari kerja berikutnya. Misal kontrak jual beli falas ditutup tanggal 10, maka penyerahannya dilakukan tanggal 12. Apabila tanggal 12 itu hari Minggu atau hari libur, maka penyerahannya dapat dilakukan di hari berikutnya. Tanggal penyerahan disebut juga dengan value date. Dan juga ada 3 cara penyerahan dalam transaksi spot. Yang pertama itu ada value today, yaitu di mana penyerahan dilakukan pada hari atau tanggal yang sama dengan tanggal dilakukannya transaksi. Penyerahan ini sering disebut dengan cash settlement. Kalau yang kedua itu ada value tomorrow, yaitu penyerahan yang dilakukan di hari berikutnya atau disebut one day settlement. Dan yang ketiga ada value spot, yaitu penyerahan dilakukan 2 hari kerja setelah transaksi. Lalu ada kurs spot. Apa itu kurs spot? Yaitu nilai tukar berjalan suatu valuta. Lalu yang selanjutnya ada pasar spot, yaitu pasar yang memfasilitasi transaksi-transaksi nilai berjalannya suatu valuta. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang transaksi tunggak atau forward transaction. Jadi itu yang dimaksudkan adalah penyerahan yang dilakukan beberapa hari mendatang, baik secara mingguan maupun bulanan. Transaksi forward sering disebut dengan transaksi berjangka karena memang memiliki jangka waktu tertentu. Kurs ditetapkan pada waktu kontrak dilakukan, tetapi pembayarannya beberapa waktu mendatang sesuai dengan jangka waktunya. Ada pula kurs forward dan kontra forward. Yang pertama itu kurs forward itu adalah nilai tukar suatu valuta dengan valuta yang lain pada suatu waktu di masa depan yang dikuotasikan oleh bank-bank. Lalu untuk kontrak forward adalah kesepakatan antara sebuah bank komersial dengan kliennya yang menyangkut pertukaran 2 valuta yang akan dilakukan pada suatu waktu di masa depan pada kurs tertentu. Lalu yang terakhir ada transaksi swap atau transaksi barter, yaitu kombinasi antara pembeli dan penjual untuk 2 mata uang secara tunai yang diikuti membeli dan menjual kembali mata uang yang sama secara tunai dan tunggak secara simultan dengan batas waktu yang berbeda. Jadi transaksi barter ini sering disebut dengan transaksi tukar pakai suatu mata uang untuk jangka waktu tertentu. Dan transaksi barter, jumlah pembeli suatu mata uang selalu sama dengan jumlah penjualnya. Oleh karena itu, dalam transaksi barter tidak akan mengubah posisi pertukaran keuntungan. Jadi sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya.
Perkenalkan, nama saya Salma di Roma Prawesti dengan NIM 2019-210538. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Kuotasi dapat dilakukan dengan cara yang pertama ada direct quotation. Penentuan kurs suatu mata uang di mana satu mata uang asing digunakan untuk menilai mata uang lokal. Yang kedua ada indirect quotation. Penentuan kurs berdasarkan indirect quotation yaitu penentuan kurs di mana unit mata uang lokal digunakan untuk menilai mata uang asing. Lalu yang ketiga ada USD quotation, di mana selalu dijadikan sebagai mata uang referensi dalam penentuan kurs mata uang asing lain. Lalu di sini ada cross rate, di mana kurs silang mengacu pada pasangan mata uang atau transaksi yang tidak melibatkan mata uang pihak yang memulai transaksi. Nah, biasanya transaksi nilai silang tidak akan menggunakan dolar Amerika Serikat sebagai mata uang penyelesaian kontrak. Lalu ada contoh cross rates utama. Dua mata uang apapun dapat dikutip satu sama lain, tetapi pasangan yang paling aktif di perdagangan adalah yang pertama ada euro versus franc Swiss, yang kedua ada euro versus yen Jepang, dan ketiga ada pound Inggris versus yen Jepang. Lalu ada contoh cross rate kecil, di mana persilangan yang diperdagangkan di pasar antar bank itu tetapi jauh lebih tidak aktif. Yang pertama contohnya franc Swiss versus yen Jepang, dan yang kedua ada pound Inggris versus franc Swiss. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Abila Diri Jurmawati dengan NIM 2019-210551. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Bank Indonesia mengeluarkan ketentuan yang mengenai kegiatan margin trading yang diatur dalam paket kebijaksanaan 28 Februari 1991 yang pokok-pokoknya meliputi yang pertama yaitu margin trading valuta asing harus dilaksanakan berdasarkan kebijakan direksi bank dan suatu kontak yang telah dibuatnya. Yang kedua, dalam kontak margin trading yang dimuat sekurang-kurangnya base currency yang digunakan, pelaksanaan statement pembukuan laba atau rugi dari margin trading, dan jumlah yang dipergunakan sebagai batas keharusan menyetor tambahan margin deposit atau cut loss. Yang ketiga yaitu kegiatan margin trading dilakukan atas dasar tersedianya margin deposit. Yang keempat yaitu margin trading untuk kepentingan nasabahnya ditetapkan setinggi-tingginya 10 kali dari margin deposit nasabah yang disetor ke bank. Kemudian yang kelima, margin trading untuk kepentingan bank ditetapkan setinggi-tingginya 10% dari modal bank. Dan yang keenam, apabila bank mengalami kerugian sebesar 5% dari modal, bank harus menghentikan kegiatan margin tradingnya dan hanya boleh melakukan kembali setelah memperoleh persetujuan Bank Indonesia. Dan yang terakhir yaitu margin deposit nasabah maupun bank harus dicantumkan dalam laporan mingguan maupun laporan bulanan. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana dengan transaksi lainnya yang menggunakan falas. Tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya yaitu jenis-jenis transaksi falas. Saya akan menambahkan sedikit yakni tentang transaksi option. Transaksi option adalah kontrak untuk memperoleh hak dalam hal membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Option juga merupakan kontrak yang memberikan hak kepada pembeli untuk melaksanakan kontrak pada harga yang disepakati. Artinya transaksi akan dilaksanakan pada tingkat harga memberi keuntungan bagi pembeli. Macam-macam transaksi valuta asing ini memberikan kemudahan dalam muamalah sehari-hari, khususnya bagi mereka yang memerlukan transaksi keuangan internasional. Namun tidak semua jenis transaksi falas tersebut merupakan jenis forex yang halal. Beberapa di antaranya malah termasuk macam-macam muamalah yang terlarang dalam Islam. Sebaiknya pelaku transaksi forex terlebih dahulu mengetahui fatwa MUI tentang forex sehingga dapat mempertimbangkan pemilihan transaksi valuta asing yang tepat dan sesuai syariah untuk kebutuhan transaksi forexnya.
Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.